Setiap tahun selama sekolah di Prancis, aku harus mengunjungi kantor imigrasi untuk memperpanjang kitas. Tempat yang sama sekali tidak mengeluarkan aura senang, baik dari yang datang ataupun dari pegawai setempat. Dan kita selalu dibuat menunggu berjam-jam. Informasi yang diberikan pun sangat minim. Padahal persyaratan berkas yang harus kita serahkan sangat banyak. Dilarang bertanya pada pegawai di loket kalau belum giliran kita. Rasanya nggak tega setiap ngelihat bapak-bapak tua atau ibu dengan bayinya yang berusaha bertanya satu hal kecil namun ditolak dan diminta untuk menunggu gilirannya yang masih sekitar 2-3 jam lagi. Apa susahnya menjawab pertanyaan orang yang mungkin hanya membutuhkan waktu 2 menit? Egalite. Semua orang diperlakukan dengan sama. Itu azas negara ini. Tak pandang umur, kelamin, agama, atau negara asal. Hari itu aku sangat tegang karena kitas yang seharusnya sudah keluar dari bulan lalu belum juga ada kabarnya. Aku tidak tahu harus pulang dengan resiko harus mengulang proses pembuatan visa yang memakan waktu berbulan-bulan dan dapat menelantarkan sekolahku, atau menunggu dengan sabar dengan resiko menjadi warga ilegal karena kartu izin menetapku hanya berlaku sampai lusa. Aku bertekad untuk mengejar kepastian statusku di negara itu. Aku sengaja datang pagi agar dapat antrian paling pertama. Ternyata banyak yang berpikiran sama denganku. Pintu kantor imigrasi belum dibuka dan antriannya sudah sampai gedung belakangnya. Aku menunggu dengan sabar di tengah angin dingin yang membuat tulangku gemetar. Saat tiba giliranku mengambil nomor antrian, mataku melotot melihat angka 60. Aku sudah bisa memprediksi bahwa aku akan menunggu sekitar 3 jam atau lebih untuk mendapat giliran. 3 jam hanya untuk melontarkan satu pertanyaan. Karena kesal, aku mengambil 3 nomor antrian. 60, 61, dan 62. Aku langsung mencari tempat duduk yang kosong. Semua kursi terbuat dari besi yang sangat dingin karena udara dari luar. Ini bukan pertama kalinya aku menghabiskan hariku di sini. Sebelum duduk, aku membuka mantelku dan menutupi kursi sebelum kududuki agar dinginnya bahan besi itu tidak menjalar ke tubuhku. Dalam sekejap, tempat itu menjadi ramai dengan orang yang sungguh beragam. Warna kulit, rambut, garis muka, dan bentuk mata yang berbeda-beda. Satu-satunya kesamaan dari kami semua adalah wajah yang masam. Aku selalu berasa asing di negara barat ini. Tetapi di ruang tunggu imigrasilah di mana aku merasa paling asing. Setiap orang di sini memiliki alasan dan cerita sendiri untuk sampai menumpang di negara asing. Beberapa di antaranya tidak memiliki pilihan. Karena negara tempat mereka lahir dan besar sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi mereka. Sulit untuk tidak terbawa oleh aura khawatir ruangan itu.
Tempat duduk yang disediakan memanjang dan saling berhadapan. Karena di luar sangat dingin, semua orang memilih untuk menunggu di dalam. Selama beberapa jam setelah aku bosan bermain handphone, aku kebingungan kemana aku dapat menatap karena setiap sudut ruangan diisi dengan orang. Seperti naik angkot kecil yang penuh, kita kesulitan untuk tidak bertabrakan tatapan selama perjalanan. Saat nomor antrian 55 dipanggil, seorang ibu dengan bayinya dan suaminya duduk di depanku. Anaknya tak berhenti menangis walaupun ibunya menggendong dan mengayunnya. Sedangkan suaminya terlihat kesal karena mendapat nomor antrian 134. Ia berusaha untuk bertanya di loket tetapi ditolak dan disuruh kembali menunggu gilirannya. Aku lalu memberikan karcis antrian nomor 60 kepadanya. Ia terlihat bingung. Sepertinya rasa kesal dan senang bukanlah perpaduan yang mudah untuk diproses. Ia berterima kasih padaku. Sebagai gantinya, aku memintanya untuk memberikan nomor antriannya kepada orang yang baru datang. Dari jauh, aku hanya tersenyum melihat wajah bingung bapak-bapak yang kaget diberi nomor antrian yang jauh di depannya. Saat nomor 60 dipanggil, keluarga itu beranjak dengan senyuman yang menyejukkan hatiku. Tak lama, seorang perempuan muda duduk dengan resah menggantikan keluarga itu. Kakinya tak berhenti menghentak lantai dengan cepat. Aku menduga ia seorang mahasiswi universitas di sini. Saat nomor 61 dipanggil, aku berdiri. Sebelum jalan ke loket, aku memberikan karcis nomor 62 ke perempuan itu. Ia membeku. Aku hanya memintanya untuk memberikan nomor antriannya kepada orang yang baru datang. Aku langsung berjalan menuju loket. Tak selang lama, nomor 62 dipanggil. Ia beranjak ke loket sebelahku. Dalam waktu 2 menit, senyumku langsung hilang. Pegawai loket hanya bilang bahwa kitasku masih dalam proses dan tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mempercepat atau mencari tahu kepastian statusku untuk menetap. Aku langsung kesal, panik, dan sedih. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus pulang dan menelantarkan sekolahku, atau menunggu dengan risiko menjadi penduduk ilegal dan kehilangan semua hak aku di sini? Aku belum sempat memproses semua itu di kepalaku. Pegawai loket sudah memanggil antrian berikutnya. Mendadak, semua orang di kantor itu seperti raib. Yang dapat kulihat dan kudengar adalah kemungkinan paling buruk yang dapat diciptakan kepalaku untuk masa depanku. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, aku diberhentikan oleh mahasiswi yang kuberi nomor antrian 62. Dengan bahasa Prancis yang masih terbata-bata, ia berterima kasih padaku karena berkat karcis antrianku, ia dapat mengejar ujian sekolah yang harus ia lakukan siang itu juga. Ia tak henti berterima kasih kepadaku. Dan kali ini, aku yang membeku. Tidak ada yang bisa kukatakan. Aku hanya tersenyum. Tersenyum di wajah dan di hati. Karena hariku tidak sia-sia. Kini aku tahu bahwa apapun yang akan terjadi, walaupun aku merasa bahagia dan sedih bersamaan, dimanapun aku berada,
selalu ada kebaikan yang dapat kulakukan, dan itu cukup untuk menjalani hidupku hari ini di sini.